Ya, saya mau kasih kamu contoh logika. Ya, benar Monas itu di Jakarta. Karena ada yang melihat, ada yang menyaksikan. Benar Lazarus itu mati dan bangkit, karena ada yang menyaksikan. Benar Yesus itu mati dan bangkit, karena ada yang menyaksikan. Gitu ya. Jadi otakmu mungkin nggak nyampe. Simbol apa, Mbak? Salib itu simbol apa, Mbak? Kita mengulang lagi nih pertanyaan kamu. Simbol apa? Ada lagi pertanyaan yang baru nggak? Capek-capek saya jelasin, diulang lagi. Gimana? Enggak, simbol. Apa, Pak? Ya, salib itu simbol apa, Mbak? Kamu Islam, saya Kristen. Ya, sampai situ kan udah selesai. Bapak kalau mau bertanya iman saya, boleh tanya. Nggak usah jauh sekali ngurusin pribadi saya, seperti itu. Gitu. Buka dulu mute-nya, Pak. Bapak emosional sekali, Bapak. Ya, kau dengar dulu baik-baik. Dengar Saya ya. tidak mendengarkan Anda. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa dari umat Muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, semua umat Muslim hanya menertawakan logikanya yang sangat botol. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Silakan Pak Lukas Surang. Selamat sore bundaku. Boleh buka kameranya. Selamat sore Bapak. Boleh buka kameranya. Oke, mau bertanya apa Pak Lukas? Ini bunda, tadi kan bunda apa? Coba bunda jelaskan kembali itu tentang Lazarus yang tadi. Apa yang mau Anda tanyakan? Yang kita kan bertanya begini bunda. Bunda kan tadi yang jelaskan untuk soal Lazarus yang katanya dia saksikan apa tentang kematian kan. Dia mengalami kematian. Dia mengalami kematian sementara bunda meyakini itu. Iya kan? Bunda kan meyakini itu. Padahal bunda sadari bahwa itu belum mencukupi apa dalam arti persyaratan kita. Kalau misalkan dalam bentuk persyaratan kita belum bisa meyakini betul kecuali bunda sendiri yang alami. Kan Nah itu gitu. Lazarus itu mengalami, Yesus mengalami. 2-3 saksi itu baru dianggap sah sebagai perkara menurut hukum Musa, hukum Tuhan. Sementara kalau kita berpikir Gini Pak, kita itu menjadi percaya karena kesaksian orang. Saya percaya Monas itu di Jakarta karena ada orang-orang yang menyaksikan, sekalipun saya tidak melihat. Itu yang namanya logika. Itu yang namanya hukum kesaksian. Jadi kalau kamu alami sendiri itu nanti semuanya. Ini kan Tuhan ini menyatakan kebenaran itu supaya kebenaran ini disampaikan kepada seluruh bangsa. Kalau bicara kematian ini kan sudah berbedaan alam. Ini bukan bicara persoalan Monas, tubuh Monas bunda. Jadi seperti itu. Mencontohkan sesuatu itu yang mungkin bisa. Apa? Maksud bunda mau contohkan sama tubuh Monas. Maksud saya gini Pak, dengan etika ya, dengan adabnya, gini ya. Maksud saya adalah saya percaya keberadaan Monas, sekalipun saya tidak lihat. Saya mau kasih kamu contoh logika, ya. Benar Monas itu di Jakarta, karena ada yang melihat, ada yang menyaksikan. Benar Lazarus itu mati dan bangkit, karena ada yang menyaksikan. Benar Yesus itu mati dan bangkit, karena ada yang menyaksikan. Gitu ya. Jadi otakmu mungkin nggak nyampe di sini. Kamu sebenarnya sedang menertawakan logikamu yang botol tadi. Ngerti nggak? Ya. Gitu. Maksudnya adalah kalau nunggu saya mengalami, saya udah milih menyembah berhala, saya rugi sayang. Itu adalah hal konyol.
Sama seperti kamu membeli sesuatu, kamu itu membandingkan, ya. Demikian dalam hal mengimani Tuhan. Kamu harus membandingkan. Yang satu tidak ada contohnya, sampelnya itu yang penting. Maaf saya turunkan ya, karena kamu itu menghina diskusi ini dengan tertawa hal yang tidak lucu. Itu adalah penghinaan terhadap diskusi. Oke. Orang itu baru percaya kalau ada sampelnya, kalau ada contohnya. Itu. Jadi kalau tunggu kamu mati dulu, ya kamu rugi nanti. Ibarat kata, kamu nggak ngelihat contohnya, habis beli ini, yang ini bagus kata dia, karena udah ngelihat. Kamu asal beli, nyampe rumah rugi. Taunya busuk semua yang kamu beli. Ya toh? Ya, maksud saya adalah ini kamu sayang. Ini kamu gunakan nalar kamu itu untuk mengcompare. Kalau nunggu mati dulu baru ini. Kalau kamu sudah mati, yang ada penyesalan sayang, karena kamu salah memilih. Ya, itu dia. Saya bawa narasi Monas itu karena saya nggak pernah tahu Monas itu seperti apa. Saya tidak pernah lihat Monas itu seperti apa dalamnya. Tapi yang diceritakan orang-orang yang sudah datang, saya percaya akhirnya Monas itu ada di Jakarta, bentuknya begini, menjulang tinggi, ada gambar-gambarnya. Itu maksud saya. Demikian dunia orang mati itu diceritakan sama yang sudah pernah mati dan bangkit. Itu sulit ya bicara logika di sini ya. Ya, jadi jangan menertawakan kebodohanmu sebenarnya. Gitu ya. Itu saran saya. Kak, kameranya, Pak. Silahkan. Halo. Halo. Oke, silakan buka kamera ininya, mute-nya Pak. Ini sebenarnya menyetir boleh nggak sih? Saya takut dia kena mute. Iya, sore. Selamat sore Bapak, agama apa Pak? Mau bertanya sih sedikit ya. Iya Bapak. Beberapa hari agama. lalu saya punya anak kecil yang cukup kritis. Pertanyaannya begini, Papa yakin nggak kalau Adam itu manusia pertama? Gitu. Nah, butuh waktu buat saya untuk menjelaskannya. Nah, ada kemudian saya baca di Alkitab, di situ di kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 kalau nggak salah ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa. Oh kan, kena Bennett. Ya, tuh kan Bapak jadi kena gitu. Gimana nih? Pertanyaannya nanggung gitu. Ya. Tapi saya akan jelaskan ya. Manusia pertama itu benar Adam. Makanya kenapa bentukan kita ini tidak ubah seperti Adam. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu adalah Tuhan Yesus. Maka gambaran Adam itu adalah Tuhan Yesus. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu di dalam Alkitab sendiri dikatakan dia adalah Adam yang kedua. Gitu. Karena dia dilahirkan, makanya dia disebut Adam yang kedua. Adam yang pertama itu gagal, jatuh ke dalam dosa. Dia merusak kodrat semula manusia. Tetapi Adam yang kedua yaitu Yesus, dia menunjukkan kodrat manusia itu. Dia memulihkan kodrat manusia itu. Setelah kebangkitan tidak mati lagi. Seperti itu ya. Kenapa ada keraguan di hati atau di pemikiran seorang anak kecil bahwa betulkah Adam itu adalah manusia pertama? Karena adanya ajaran ya bahwa manusia ini dia bentuknya seperti ini adalah hasil dari evolusi seekor kera. Iya kan? Bener kan? Karena ada teori evolusi yang diperkenalkan oleh siapa nama dia itu? Teori itu Darwin.
teori evolusi itu dari Darwin ya. Nah, karena teori inilah maka ada keraguan di dalam beberapa kalangan tentang penciptaan manusia. Tetapi kalau memang teori Darwin itu betul, kalian sudah pernah melihat ada kera yang jadi manusia? Selama ribuan tahun ya, misal dari abad 1 lah ya, dari abad 1 Masehi dulu sampai ke tahun 2000 berapa ini, belum ada tuh kera yang berevolusi jadi manusia. Teori itu sudah patah sayang, sejak semula. Nggak ada. Kamu aja seandainya kamu hidup ya 70 tahun, kamu pelihara seekor kera, ada perubahan nggak? Nggak ada sayang. Bahkan narasi ada bangsa yang tidak mengindahkan hari Sabat dikutuk jadi kera pun ini nggak ada. Seriusan, saya nggak pernah ada nemu ya ada bangsa yang tidak menuruti hukum Taurat dikutuk jadi kera, itu nggak pernah kejadian. Ya. Ya, boleh buka kameranya. Silakan buka kameranya, Pak. Halo? Ya, Ya, silakan Pak. Mau bertanya apa, Bapak? oke. Bertanya, apakah lambang salib yang engkau pakai itu? Mm-mm. Apa, Pak? Yang Bapak tanyakan apa? Oh, apakah lambang salib itu, Mbak? Apakah lambang salib? Ini lambang salib. Terus Iya. pertanyaannya? Lambang apa? Lambang penyiksaan apa lambang kasih, Mbak? Ini adalah lambang kematian Yesus, bahwa Yesus benar-benar mati di atas kayu salib, bukan diserupakan seperti pitnahan yang baru ada di abad ke-7. Gitu. Oh, berarti itu senjata pembunuh Yesus, Mbak? Bukan senjata, salib itu bukan senjata. Salib itu adalah bentuk hukuman. Apakah hukuman itu perbuatan baik apa buruk, Mbak? Hukuman kalau tidak bersalah dihukum ya itu tidak baik. Kalau bersalah dihukum itu baik. Ya, itu perbuatan baik apa buruk, Mbak? Tergantung itu tadi. Kalau salah dihukum itu baik. Kalau nggak salah dihukum itu tidak baik. Nah, Yesus kenapa dihukum, Mbak? Yesus Apakah dia itu bersalah? tidak, karena dia mengaku Allah. Oh, iya berarti bersalah dong, Mbak? Dia beneran Allah dan dia mengaku tidak ada kesalahan. Makanya kenapa dia bisa bangkit lagi, membuktikan dia tidak salah atas ucapannya. Kalau ada orang, ya kan, orang ngaku Allah, dimatikan, tapi dia nggak bangkit lagi, fix. Dia itu adalah tidak Allah. Karena dia manusia tapi ngaku Allah. Begitu mati, dia nggak bisa bangkit. Berarti dia bukan Allah. Yesus itu mengaku Allah, dimatikan, disalib, dia bangkit lagi, benar dia Allah. Gitu. Jadi penyaliban itu adalah pembuktian bahwa dia itu benar-benar Allah. Kalau Allah kan berarti dia kan sanggup hidup, ya kan? Mati pun dia bisa hidup lagi, kan seperti itu. Tapi kalau dia nggak betul-betul Allah, dia nggak bisa bangkit lagi. Itu. Makanya kenapa kami menggunakan salib ini sebagai lambang kemenangan. Sebab Yesus itu menang atas kematian. Maka dia adalah Allah. Iya. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Simbol apa, Mbak? Salib itu simbol apa, Mbak? Kita mengulang lagi nih pertanyaan kamu. Simbol apa? Ada lagi pertanyaan yang baru nggak? Capek-capek saya Salib, jelasin ya? diulang lagi. Gimana? Iya, simbol. Apa, Pak? Ya, salib itu simbol apa, Mbak? Nanti Bapak ulang lagi rekaman saya, nanti saya post ya. Tadi Iya. udah dijawab, tapi tiba-tiba balik lagi. Kan tadi udah
bilang ya, Bunda turunkan ya. Salib itu adalah lambang bahwa Yesus itu benar-benar mati di atas kayu salib. Terus dia tanya, apa alasannya dia disalib? Karena dia mengaku Allah. Ya kan? Dia mengaku Allah, dia disalib. Salah nggak kalau manusia mengaku dirinya Allah? Kata dia salah. Oke, dibuktikan dong, mati. Ya kan? Kalau dia tidak bangkit lagi, fix dia bukan Allah. Tetapi kalau dia bangkit lagi, fix Allah. Karena yang membuat sesuatu yang mati menjadi hidup, itu adalah Allah. Adam itu dari tanah, benda mati. Dia hidupkan, dia ciptakan hidup. Itu. Yesus itu membuktikan bahwa dia itulah Allah yang menciptakan dari mati ke hidup. Itu Allah. Makanya saya bilang salib itu adalah bukti kemenangan, lambang kemenangan kita akan iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan. Kalau Yesus bilang dia dalam rupa manusia, dia tampangnya manusia, yang kelihatan itu kemanusiaannya. Dia bilang, aku Allah. Salah kau mau hujat Allah. Salib, bun-bun dia. Bangkit lagi, betul lah dia Allah. Buktinya dia bangkit. Kalau dia manusia toktil, ya toktil manusia, dia nggak bisa bangkit sayang. Karena yang bisa membangkitkan itu hanya siapa teman-teman? Siapa yang bisa membangkitkan teman-teman? Hanya Allah. Kayak penjelasan sesimpel itu loh, sesimpel itu, ya. Maka Tuhan Yesus itu adalah Allah. Jadi kalau cuma ngaku-ngaku Allah, nggak ada bukti, ya, Bunda nggak akan percaya sayang. Bunda tuh pakai otak. Kamu kan nggak pakai otak. Kamu itu cuma pakai apa? Pakai emosional, ya, gitu. Dengan emosionalnya kamu bilang apa? Pokoknya Allah itu harus kayak batu, nggak bisa mati. Ngerti kan? Ngerti kan? Yesus itu nggak ada dosanya, nggak ada salah dia. Apa alasan dia sampai dia disalib? Padahal dia cuman katakan yang sebenar-benarnya. Ya, waktu bangsa Israel tanya kan, siapakah kamu? Umurmu belum ada 50, tapi kamu mengaku sudah bertemu dengan Abraham. Yesus jawab. Ini kalian bisa baca di dalam Yohanes 8. Yesus jawab kayak gini sama bangsa Israel. Aku adalah aku. Sebelum Abraham jadi, aku adalah aku. Lantas, apakah hukuman bagi orang yang menyamakan dirinya sebagai Allah? Di dalam kitab Taurat Musa katanya dirajam sampai mati. Makanya ketika Yesus mengaku, aku adalah aku kepada bangsa Israel, orang Israel itu serentak langsung ambil batu, lempar Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menghilang. Ya, dia berkali-kali mengatakan dirinya Allah. Israel nggak percaya. Makanya dia disalibkan. Nah, pertanyaan saya juga kepada kalian, alasan Isa disalib, mau disalib terus digantikan dengan si penyerupanya itu apa? Apa alasannya? Itu kan jadi tanda tanya dong. Jadi tanda tanya. Kalau di dalam kitab kita jelas ya, dikatakan ya, dia berkali-kali ya, waktu dia ampuni dosa, pergilah dosamu sudah diampuni. Itu perkataan Allah loh. Itu nggak bisa diucapkan sembarangan oleh orang. Karena yang bisa mengampuni dosa itu Tuhan Yesus. Dia berkali-kali dia bilang bahwa dirinya Allah. Akhirnya marahlah ini orang Israel ini. Tampang kamu manusia, kok berani kau ngaku Allah? Begitu dia buktikan, menjadi percaya. Ya, begitu dia katakan, banyak yang jadi percaya. Seperti itu. Jadi Allah itu, kalau ngaku-ngaku Allah itu butuh pembuktian sayang. Bukan seperti yang Bunda bilang tadi. Bunda kayak tulis diari, ya kan? Tulis saja di sini, ya kan? Aku Allah, aku mencipta, aku ini, tapi nggak ada bukti. Hilanglah diari Bunda ini, ya kan? Hilang diari Bunda, hilanglah tuh Bunda juga. Gitu.
Silakan on cam. Silakan on cam. Dari mana kau bilang itu? Agama apa, Pak? Agama apa? Dari mana kau bilang Bapak agama apa, Pak? bilang Sabar, Bapak agama apa? Dah. Cuh. Bapak ini udah malu ngaku agamanya. Bunda males sekali nengok yang nggak enak kayak gitu ya. Ditanya apa, dijawab apa, nggak nyambung Bapak. Bapak kalau nggak nyambung Pak, beli kabel listrik dulu, tempelkan di kepala Bapak, colokin ke steker, seret, biar nyambung ya. Minimal kalau ditanya, maksud Bunda adalah gini ya, minimal kalau ditanya itu nyambung dulu. Gimana kita mau ngobrol kalau nggak nyambung ya, bawaannya kayak debt collector gitu, bawaannya tuh kayak, maaf ya Pak ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, Bapak walaupun sudah tua, sudah mau meninggal ya, tapi sopanlah di room orang, jangan seperti preman. Saya mau ajarin kamu tuh akhlak Pak. Boleh lah, memang tampang ngewek preman ya, udah tua, udah ujur, udah bau tanah ya, it's okay lah Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, tapi jangan nakut-nakutin gitu Pak. Saya ini sebenarnya penakut ya teman-teman ya, saya takut kali nengok yang agak-agak serem kayak gitu. Tapi kalau nada Bapak mungkin lembut ya, jadi anggapan saya ke Bapak itu agak lebih lembut gitu. Shalom ya. Iya, karena saya sebenarnya orang yang penakut. Serius, saya takut banget nengok-nengok yang setan-setan serem-serem kayak gitu tuh. Takut aku. Seperti itu ya. Maksud saya adalah gitu, Pak. Jadi, walaupun kamu nggak good looking dan menyeramkan, ketika nadamu enak toh, enak ngobrol kan. Gitu. Maksud saya gitu, Pak. Oke. Silakan buka kameranya. Oh, apa yang kamu tanyakan? Bapak agamanya apa, Pak? Islam. Oke, Bapak mau bertanya apa? Kamu apa agamanya? Saya Kristen, Pak. Udah berapa tahun kau Kristen? Bukan urusan Bapak. Kenapa nanya agama saya? Apa urusannya? Ya Yang udah, jadi urusan. cuma sekedar tahu Enggak. aja agama Bapak. Kau dengar? Ini udah pas ya. Kamu Islam, saya Kristen. Ya, sampai situ kan udah selesai. Bapak kalau mau bertanya iman saya, boleh tanya. Nggak usah jauh sekali ngurusin pribadi saya, seperti itu. Gitu. Buka dulu mute-nya, Pak. Bapak emosional sekali, Bapak. Ya, kau dengar dulu baik-baik. Dengar ya. Saya tidak mendengarkan Anda. Anda kan bertanya, Bapak punya pertanyaan apa? Saya jawab. Sorry, saya turunkan. Kalau Bapak pengen saya mendengarkan Bapak, Bapak buka room, buka tanya jawab. Seperti itu. Karena Bapak yang bertanya, Bapak yang mendengarkan jawaban saya. Saya kan nggak ada nanya Bapak. Ya kan? Bapak nanya di sini, Pak. Kalau saya mau dengarkan Bapak, masalahnya Bapak belum saya tanya. Bapak kalau mau bikin narasi, ya buka room sendiri. Ya, insya Allah nggak ada yang nonton, nggak ada yang mau nanya sama Bapak. Kalau Bapak seserem itu. Iya Pak, makanya saya kan bilang, saya persilahkan Anda bertanya. Sampai sini paham? Saya persilahkan Anda bertanya tentang iman Kristen. Selebihnya, saya tidak mengizinkan Anda, kecuali nanti saya tanya iman Anda, baru Bapak jawab. Ngerti nggak Pak? Ini maaf ya, 800 orang ngerti nggak? Oke, nah gitu. Jadi saya silakan kirim permintaan lagi Pak Ego. Silakan kirim permintaan lagi ya. Jadi jangan melampaui gitu.
Kamu kan tamu di tempat saya, ada adab. Ngerti ya? Baik, gitu. Naik turunkan Mbak biar muntah, jangan sayang. Nah, jadi kalau Bapak mau bertanya tentang iman saya, ini udah saya undang. Boleh. Gitu. Silakan buka kameranya, Pak. Oke. Ikut aturan ya. Gimana? Bapak Ya. bertanya apa tentang iman Kristen, silakan. Saya mau nanya, ya. Sebelum Yesus dilahirkan, ya, siapa Tuhan Yesus? Oke, sudah pertanyaannya ada lagi? Udah, Oke, jawab dulu. Iya, terima kasih sudah. Apakah Tuhan Yesus sebelum dilahirkan? Dia adalah firman Tuhan Allah. Kita buka ayatnya di dalam Wahyu. Wahyu 1 ayat 8. Mudah sekali pertanyaan Bapak ya. Nggak ada yang lebih sulit lagi nggak Pak? Ini jawabannya ya Pak ya. Nih. Ini Pak. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah datang yang maha kuasa. Inilah Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi dia firman Tuhan Allah yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Siapa itu? Allah. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Pak? Mudah-mudahan understood ya. Karena saya nggak pakai putar-putar sana putar sini, sesuai dalil. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak? Gitu. Kapan Yesus jadi Tuhan? Tadi sudah dibilang dia yang maha kuasa. Tuhan itu artinya maha kuasa. Sejak kapan? Sejak kekekalan. Gitu. Itu tadi baca apa? Wahyu 1 ayat 8. Gitu. Jadi sejak kapan dia jadi Tuhan? Dalam kekekalan dia sudah Tuhan. Gitu. Aisyah itu siapa Kak? DJ. DJ ya. Muhammad itu siapa Kak? Muhammad yang mana ini? Karena Muhammad Otnong itu tukang sapu. Ada lagi Muhammad yang lain tuh yang di Bangkalan yang memperkodok ya dengan 5 temannya, 4 temannya itu yang memperkodok di Bangkalan. Itu ada beritanya. Kalian cari aja pemerkodok di Bangkalan namanya itu. Iya, gitu. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.